pada saat kuliah tuh luar biasa benar. Jadi yang lain praktikum, saya juga dagangan kadang. Ya kadang ya begitulah, kadang ada yang nggak suka, kadang. Oke, selamat malam. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan tayangan ini. Dan dalam kesempatan kali ini kita akan membahas seputar bisnis ya. Iya, insya Allah. Siap. Oke, malam ini kita sudah kedatangan narasumber yang sudah tidak diragukan lagi. Dia ini salah satu owner dari Azimna Beauty, ya bang ya. Mungkin nanti bisa dijelaskan sebelum kita bertanya untuk pertanyaan yang jauh. Azimna Beauty itu apa, kemudian bergerak di bidang apa, dan juga target pasarnya siapa. Ya. Tapi sebelumnya mungkin Bang Rocky bisa perkenalkan diri dulu ke teman-temannya. Oke, siap. Berolahraga nih, gimana? Silakan. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman TDA sesama Rimba dan khususnya se-Indonesia yang sudah bergabung di live ini ya. Insya Allah Bang Jo ya. Ya, jadi saya izin memperkenalkan diri dulu. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalan dulu, nama saya Rocky Pramana. Saat ini menjalani usaha di bidang skincare dan lain-lain, tapi di dunia digital. Tidak membuka toko, tidak membuka outlet dan sejenisnya. Sementara sih seperti itu dulu. Ya. Oke, siap. Silakan. Oh, sini aja kali ya. Dengar aja, Pak. Kalau taruh di meja mungkin suaranya nggak begitu dengar ya, kita harus pegang. Kalau kita gantian aja Bang biar dapat chemistry-nya. Siap. Oke Bang Rocky, jadi buat teman-teman yang lagi menyaksikan tayangan ini, mungkin kita ada beberapa pertanyaan nih Bang dalamnya live ini. Yang pertama mungkin pertanyaan yang paling ini ya, paling dasar. Kenapa Azimna Beauty? Oke, siap. Mungkin bisa jelaskan awal mula terbentuknya, kemudian mungkin alasan terkuat dan motivasi terbesar kenapa sih Azimna Beauty, dan juga mungkin namanya. Jadi kita sedikit flashback ke tahun 2012. Pada zaman itu pokoknya lagi giat-giatnya seminar cara gila jadi pengusaha, seperti itulah. Waktu itu saya kuliah kurang lebih semester 3 Bang. Ini semester 3 itu saya kuliah di MIPA Kimia waktu itu. Pada saat kuliah tuh luar biasa benar. Jadi yang lain praktikum, saya juga dagangan kadang. Ya kadang ya begitulah, kadang ada yang nggak suka, kadang karena bilangin dagang mulu, coba belajar gitu. Tapi nggak apa-apa, maju aja lah. Karena kan pada saat itu ya mungkin modal keyakinan lah ya. Kalau modal uang mungkin belum ada. Kalau modal uang belum ada, jadi modal keyakinan ya yakin banget lah kalau apa yang kita lakukan hari ini tuh mungkin tidak sekarang efeknya, mungkin 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, atau tidak tahu kapan lah. Jadi pada waktu itu 2012 saya usaha namanya Donat Bakar. Ya, jadi Donat Bakar itu franchise dari Solo, kayaknya sekarang masih ada sih, masih jalan usahanya. Di awal sana sangat bagus perkembangannya pesat. Tapi untuk di sini waktu itu kan dulu zaman-zamannya franchise ya, ada yang waktu Kibar Barafi, ada apa lagi ya, macam-macam ya, macam-macam. Bang Jo keringatan nih kayaknya nih, pakai tisu dulu Bang. Iya, karena di sini ruangannya full AC gitu kan. Dan saya juga pakai jumper. Iya, Jadi kadang saya pakai jumper. Lanjut silakan. ya jadi pada waktu itu usaha namanya Donat Bakar. Dulu franchise-nya itu sekitar 7 jutaan Bang. 7 juta ya. Itu dapat apa aja tuh inputnya tuh? Pokoknya dapat gerobak atau segala macam lah. Oke, nah terus saat itu dulu kan gak ada modal tuh, di kan gede banget ya pada zaman itu ya. Jadi saya bertiga atau teman-teman saya, ya alhamdulillah mereka juga sekarang menjalani hidup masing-masing lah. Ya jadi waktu itu usaha bertiga patungan, jalan sekitar 3 bulan. 3 bulan ya. Biasa ya, jadi
Itu tahun berapa? Kalau kamu 2012. 2012 udah mulai ya, Ah, 2012 itu. 2012 sudah mulai. Tapi mulai dari bisnis franchise ya. Iya. Dan itu beli dari Orang lah, orang di luar dari sana. masternya lah, master Iya. franchise lah. Oke. Kemudian Nah, jadi saya buka sebulan pertama tuh ramai banget bang. Oke. Sehari bisa dapat pada zaman itu ya, 100 sampai 200 ribu lah sehari. sehari omset ya, bukan Omset. omset. Dan itu ngenes banget. Jadi dulu itu sewa tempat aja sudah kalau nggak salah 600 atau 700 saya lupa. Iya. Itu sewa tempatnya. Terus karena bertiga lagi, jadi ya nggak ada rasanya lah uang itu pada saat itu. Ibaratnya sudah omset dibagi 3, Iya. belum lagi sewa tempat, operasional segala macam. Jadi bahkan pada waktu itu makan nasi goreng aja pun 1/2 gitu lah sama teman sama teman yang jaga waktu itu berdua. Nah jadi 2012 itu pada saat jualan dokar, namanya dokar ya. Dokar. Iya. Dokar Jadi panjangannya apa? donat bakar. Oh, dokar bakar. Jadi donat itu habis digoreng, ditaruh di Bikin dipakai. Oke, habis digoreng, ditaruh di freezer. Kemudian Baru saya ambil dari supplier lah istilahnya. dan itu dibakar ya dalamnya. Iya, jadi dibawa ke rombong, baru dibakar. Jadi buat donatnya nggak di TKP lah istilahnya. Tapi sebelum saya potong, sebelum dari donat bakar itu apakah sudah pernah mencoba usaha sebelumnya atau donat bakar adalah usaha pertamanya? Oh iya, jadi tahun 2010 waktu itu baru mulai kuliah, saya dikenalkan pertama kali namanya jualan pulsa. Oh, Oke. 2010. 2010. Ya, kombinasi itu berarti Jadi modal usaha awal waktu itu hasil dari alhamdulillah Penghabisannya. wah, beasiswa. kayak semacam lulusan terbaik pada zaman SMA lah. Berarti Ya. Anda ini termasuk mahasiswa berprestasi ya di kampus. Iya. Ya jadi 2010 saya modalkan tuh sekitar 300 ribu nggak salah. Nggak bisa kayak gitu. Pokoknya usaha pulsa itu omsetnya gede banget. Wah. Tapi profitnya kecil banget. Iya, karena tipis ya. Ya tipis, marginnya tipis banget. Jadi saya paling enggak belajar lah kan kita di situ. Iya. Nah, lanjut cerita ke 2012. Ya, lanjut 2012. 2012 jualan dokar, jualan bakar itu waktu itu saking kekehnya jualan, hujan pun tetap buka. Akhirnya yang laku cuma satu gitu kan. Harganya dulu satu cuma 4.000. Jadi bayangin sehari omset cuma 4.000 gitu kan. Belum operasional segala macam karena pada waktu itu di Samarinda sudah banjir. Nah jadi pada saat itu sekitar sebulannya lagi nggak salah saya jualan Ya, di Gusur Satpol. itu di daerah mana? Pahlawan. Oh, Pahlawan Iya. ya. Jalan Mungkin Pahlawan. orang sampai tahu ya daerah Pahlawan. Ya di Jalan Pahlawan, jadi di Gusur Satpol PP. Jadi dan kerennya lah, saya nyebutnya kerennya karena kenapa? Saya terkenal waktu itu di kampus karena masuk koran, terus korannya dipajang di mading. Jadi penertiban wilayah Jalan Pahlawan, daerah Protokol atau apa lah itu kemarin saya lupa. Jadi diterbitkan di mading, teman saya semuanya baca, ketawa semua ya. Jadi anggap aja sih jadi guyon lah. Jadi pada waktu itu ya habis digusur, usaha itu awalnya pinggir jalan, Oh, ya. agak mundur ke dalam, Ke dalam ya. itu sepi banget sudah. Buat untuk sewa tempat pun nggak bisa. Jalan 6 bulan, saya pindah ke jalan Cendana. Sorry, ke jalan Meranti dulu. Ini masih donat bakar ya. Masih. donat bakar. Masih donat bakar. Kemudian Saya pindah ke jalan Meranti. Di jalan Meranti yang sekarang jadi Islamic Center ya. oh iya. Saya tahu. Oke, jadi sekarang jadi Islamic Center. Pada saat itu kalau nggak salah nggak bagus-bagus amat juga jualannya. Ya biasa aja. Kalau sudah dengan Tempatnya tempatnya. Jadi mungkin pada waktu itu di sana belum terlalu ramai ya. Apa gimana atau mungkin saya nggak ngerti pada waktu itu gimana cara jualan segala macam. ya, karena mungkin posisinya waktu itu masih baru mulai Iya. kan ya. Jadi kalau dulu seminarnya tuh ditanya siapa mau kaya, saya gitu ya. Paling pagi-pagi gitu ya. Ya pagi kayak gitu, kayak gitulah. Oke. Jadi katanya usaha yang bagus itu usaha yang dibuka, bukan usaha yang dipikirkan. Nah, jadi buat teman-teman pemula, kalau kita nggak punya modal, Mulai aja dulu. mulai aja. Tapi kalau terkendala di modal lagi, mungkin ya bisa istilahnya tuh cari investor lah. Oke. Gitu Pak. Oke sih.
kemudian kita lanjut ke Adrina. Kita banyak berlari ke ini ya, apa ke pengalaman Bang Rocky sebelumnya. Iya. Dan itu titik terendah atau tidak bisa dikatakan Kalau salah satu terendah? ya kalau terendah sih relatif ya. Jadi kalau seperti miskin dan kaya lah, kaya itu relatif, miskin itu relatif ya. Jadi ya titik terendah itu mungkin gak rendah amat sih, maksudnya ya dalam orang tua kan masih bisa makan, itu makan sehari dua kali cukup ya udahlah apa gitu kan. Tapi waktu itu mungkin ada titik terendah dari saya tuh, saya kesalahan lah ya, kesalahan semua pebisnis gitu ya, dia berhutang. Jadi waktu itu tidak besar nominal, tapi pada saat zaman kuliah bisa banget 10 juta waktu itu di bank ekstra sama Rinda. Jadi titik sekitar 10 juta, oh itu pusing banget bayaran. Terus sambil melunasi utang itu kan banyak banget usahanya saya jalan. Jadi semua diadu ya? Semua dikerjain, kalau nggak ada, apa lu mau gua ada. Jadi waktu itu sempat jualan agak sedikit guyon ya. Jadi namanya dulu pentol galaksi. Pentol galaksi ini saya waktu itu lihat kebab Turki Babara Api. Jadi kok dulu dia 101% halal ya, slogannya saya lihat di pojok kanan atas rombongan lah. Nah jadi kalau saya rubah jadi 99,9% halal. Artinya ada 0,sekian persen nggak? Ya jadi itu dilemanya lah ya, kepada jualan dulu lah. Nah, lanjut jualan motor Galaxy, alhamdulillah lah tutup lah. Terus jualan, saya waktu itu terinspirasi banget sama Keripik Mainci. Ah iya, yang ada di gasnya Ya, punya Pak Pres. Ya jadi dengan Keripik Mainci itu saya terinspirasi buat bikin produksi jenis. Jadi ya Keripik Mainci itu jadi inspirasi saya pada waktu itu. Jadi sama teman saya berdua yang sekarang jadi partner usaha saya juga. Sudah ngejalanin usaha bareng dari 2013. Jadi pada waktu itu Bang, saya Keripik Ubi Ungu ya. Buat saya ke pasar jam habis sholat subuh lah, jam 6 saya bawa ke rumah, saya sikat, saya kupas, saya cuci, saya goreng sendiri sama ibu saya waktu itu, sama teman saya juga. Tapi karena rumahnya jauh jadi rolling lah, ganti mas pulang. Jadi waktu itu bermodal 300.000 doang guys. Jadi posisinya setelah dari bisnis dokter ya? iya, itu sudah tutup belum? Sudah tutup. Kita bulan berapa? 2013 awal. Oke, 2013 awal mulai Keripik Ubi Ungu. Ubi Ungu. Nah, waktu Ubi Ungu tuh jalan. Waktu itu saya beli plastik rokolan. Iya, kemudian Saya pakai sealer yang mahal banget, harga masa 200.000 lah. Dan sealer yang canggih banget kayak kemasan-kemasan di sekarang lah ya. Jadi waktu itu saya bikin sama ibu saya waktu itu. Saya buat kritiknya, saya pasarkan ala-ala Keripik Mainci lah, tapi bedanya nggak, dulu kan HP nggak bagus, jadi nggak ada punya namanya filter sama segala macam. Jadi keliling, jadi ke kampus-kampus nawarkan Keripik bang, oke, Keripik bang 10.000 doang gitu ya. Wah dirasa enak, waktu itu menurut saya puncak lah, puncak keberhasilan lah. Iya, karena keren banget, waktu itu sehari dapat 500.000, aku berdua kan. Tapi sambil berjalan, ternyata bahan baku kendala. Jadi kita di Samarinda ini ubi tidak begitu mudah untuk didapatkan, terbatas. Jadi bukan cuma kita kan di jualan kan. Nah, jadi akhirnya saya tutup, ubinya saya tutup. Saya tetap main di Keripik, beralih ke Keripik Singkong. Nah di Keripik Singkong saya bikin kemasan kecil 2 bulan, baru saya bawa ke kantin. masih Keripik ya? Ya, itu saya jalanin sampai 2017 Bang. Gitu. Sangat mengesankan sekali ya saya kemana. Ya. Oke, jadi itu bisa dibilang bukan titik terendah, tapi salah satu titik di mana Bang Rocky sadar kalau misalkan Bang Rocky buat kesalahan pada itu ya. Pada waktu itu belum sadar. Belum sadar ya? Oh belum sadar. Iya. Oke, kita lanjut ke
pertanyaan selanjutnya nih Bang. Ini kita langsung ke Azrin aja ya. Siap. Arti dari Azrin dan Beauty itu sendiri, terus kemudian apa ya? Mungkin ketika abang merintis dan membuat Azrin dan Beauty ini kendala terbesarnya apa? Mungkin bisa diceritakan dulu. Siap. Jadi aslinya itu sebenarnya brandnya atas nama dulunya bukan atas nama saya ya, sampai sekarang bukan. Jadi istri saya Lalu itu posisinya masih Jadi gini. seorang pacar ya. jadi gini bang, jadi 2018 saya ikut PDAKM, jadi panitia kebetulan waktu itu bang. Jadi panitia, lihat ada cewek tuh apa nih gitu kan. Ya sudah lah, coba lah kan kita kan ini masa-masa zaman jahiliyah lah. Di speak gitu kan, dekat ya akhirnya sampai sekarang lah jadi istri ya, ada dari istri ya alhamdulillah. Ya. Jadi Ada pacar berarti ya. ya, jadi hasilnya itu sudah dia buat sekitar mungkin 3 bulan sebelum kami nikah. Oh, nikah di 2017 Oktober. Itu sudah berapa Juli ya berarti ya? Iya. Juli ya, itu sudah proses dibuat karena Jadi di 2017 sudah mulai. kalau nggak salah nah, Iya. seperti itu. Jadi itu dibuat baru waktu itu produknya cuma satu bang, sabun. Ya, sabun badan. Nah, jadi produk sabun badan itu istri saya dulu buat pengiriman waktu itu dari Samarinda. Dan Samarinda. dari Samarinda. Iya. Dari Samarinda. Jadi itu kan dia sudah jalan sebelum menikah sudah jalan usahanya. Jadi hasilnya itu sudah jalan. Ya. Cuman miris banget lah waktu itu, belum bagus banget lah tuh. Jalan waktu itu. Nah, itu sih. Terus kemudian pertanyaan ini tentang produk. Kira-kira produk yang tersedia di Azrin ini apa saja, kemudian apa mungkin produknya atau mungkin produk dari Ya, alhamdulillah setelah jalan kurang lebih 2 tahun bang. nggak tahu ya sudah. Dari 2017 ke hari ini mungkin 2 tahun lebih kali ya. Ya, jadi 2 tahun lebih itu ya nggak salah sekarang sekitar 11 atau 12 sudah produk. Lebih malah, karena ada yang paketan. Misalnya Mungkin kan bisa disebutkan 6 produk. misalnya salah satu lah ya, salah satunya ada namanya Whitening Beauty. Ya. Nah, Whitening Beauty itu ada 4 item di situ. Ada toner, facial wash, day cream, sama krim malam. Kayak gitu lah. Itu salah satu produk unggulannya. Salah duanya yaitu body care. Jadi orang-orang kita nih pengen tahu lah namanya cantik. Ya kita bantu. Coba, silakan. Oke, siap. Jadi semua produknya Insya Allah siap. konsumennya sendiri itu kebanyakan pasti wanita ya. Iya. Untuk laki ada nggak? Ada. Jadi berapa persentasenya? Kecil banget. Paling ya 15-85 kali ya. Iya. 15-5% seperti itu. Lanjut, kita untuk target usia pasarnya nih, kan penasaran nih untuk Azrin ini kira-kira untuk kisaran usia apa konsumennya dari rentang berapa, dari 18 atau mungkin sampai 34? Ya. Jadi dulu ya pada proses membangun brand ini saya masih belum begitu bisa lah ya, ada namanya internet marketing ya. Jadi waktu itu ngandelin namanya endorse. Jadi kan proses endorse itu pada waktu itu gila banget feedbacknya. Jadi misalnya ya waktu itu puncaknya ada endorse-nya Ramadhani, Ria Ricis. Oke, jadi di segala saya lupa ada Jedar juga, Rizky Iskandar. Ya. Oke, itu terus siapa lagi? Saya lupa lah. Oke, Nah, jadi intinya pada waktu itu endorse bagus banget untuk penjualan. Sampai akhirnya kita ketemu titik di mana endorse nggak ngefek lagi. Karena orang sudah paham ya, sudah bosan dia pakai endorse. Jadi memang tetap di Facebook Ads yang paling berjenjang untuk menjual kita. Jadi
Kalau kita bilang senjata utama dalam marketingnya Azina Dilinya adalah Facebook Ads ya. Betul, betul. Kapan mulainya belajar Facebook Ads dan langkah-langkah saat mulai belajar Facebook Ads? Mungkin bisa dijelaskan. Kalau mulainya dulu pada tahun 2018 awal. Tapi jadi gini, jadi 2015 ke 17 kalau nggak salah ya, apa 16, 17, pokoknya 2 tahun. Saya sempat kerja dulu, dari tambang. Oke, Sempat jadi karyawan bisa ya? sempat kerja di tambang. Tapi mungkin bagi teman-teman merasa gede gaji, tapi nggak gede-gede amat lah. Tapi alhamdulillah cukup waktu itu nanti buat biaya nikah dan sebagainya. Nah, jadi waktu itu sih saya makanya jadi gini. Jadi waktu itu saya aktif banget di TDA bang. Jadi di TDA sering banget ada yang namanya pesta wirausaha. Nah di situ saya ketemu partner. Sampai sekarang juga jadi partner saya dalam Mungkin bisa disapa-sapa siapa Pak? Oh iya, ya Abang Faisal, Abang Jajang, itu tahu banget lah perjalanan hidup lah ya. Ya, Saya kenal juga mungkin orangnya. Oke. ya kurang lebih kayak gitu lah. Jadi pas kenal sama mereka sama dulu Abang Tangkas. Oh Tangkas. Ya. Ya. Jadi Bang Tangkas, Bang Faisal dan Mbak Ika waktu itu. Jadi sama Ida kami pengurus lah ya, aktif di pengurus, sering sama-sama. Jadi pikiran mana kalau urusan bareng. Jadi itu saya mulai belajar digital marketing. Tapi dulu saya nggak paham gimana datengin. Jadi ada dua ya dalam ya dalam Facebook Ads dari atau dalam digital marketing lah. Jadi kalau datangin traffic itu fokusnya namanya marketing ya. Jadi terus kalau di semacam CS atau customer service itu disebut sales. Nah waktu itu saya ngikutin sales kan. Jadi sales online, jadi orang yang belanja via WhatsApp, transfer, nah itu saya sering handle. Jadi dulu belajar banget gimana cara berjualan online lah. Iya. Walaupun belum tahu gimana cara datangin trafficnya secara khusus kayak gitu sih. Dari situ mulai Facebook Ads. Itu habis nikah sih. Habis nikah. Setelah nikah 3 bulan setelah ini resign, beraniin diri lah buat resign. Bismillah kan, alhamdulillah didukung juga sama istri sama orang tua saya pribadi. Walaupun setengah-setengah masih dukungnya, karena berat banget kan waktu itu kerja sudah digaji. Ya ibaratnya sama tetangga kan, jadi tanya kan, misalnya Mas ngapain Mas? Iya. Kok di rumah aja Mas? Kan gitu kan, pernah kuliah tuh dibilang dulu. Pindah haluan lah ibaratnya. Nah, di sini memang agak berat sih. Dimana saya berjuang banget mempelajari namanya Facebook Ads kan. Ya, ikut pelatihan sana sini dengan modal seadanya. Seperti itulah bang. Oke siap. Kemudian ya jadi dari sekilas tentang apa Azina Beauty dan juga di marketingnya ya. Jadi Azina Beauty fokus di Facebook Ads. Siap. Kemudian sampai sekarang kendalanya pasti kan dalam usaha pasti ada kendala. Kalau untuk di awal itu udah dijelaskan sudah jelas ya dari abang mulai usaha di 2010, kemudian nanti 2012 hingga 2017 mulai Ya. Untuk saat ini kira-kira kendalanya itu sejenis apa dan apakah Bang Rocky bisa menyikapinya dengan mungkin kemampuan yang sekarang ada ya, mungkin bisa dijelaskan. Ya. Jadi yang terpenting sih menurut saya dari dulu kita tuh saya buat apa sih? Jadi dulu otomatis sama ini pagi sampai sore kuliahnya praktikum loh. Pokoknya kalau teman-teman dia yang berhubungan praktikum mungkin paham banget lah gimana kuliah yang ada praktikumnya. Sampai sore bisa sampai malam saya lanjut jualan gitu terus sampai 5 tahun saya lulus. Nah jadi ya terpenting kan fokus penting banget. Yang kedua tuh sedekah mas. Ya jadi sedekah tuh bang, waktu itu saya bahkan nekat 50%. Jadi kalau waktu itu ya saya sering baca ya, bukunya Ibu Santosa yang dari Rizky. Jadi itu pokoknya sedekah itu jangan 10%, kalau
tuh kita bikin kaget orang, ya kita dikasih kaget sama Allah gitu. Jadi saya bikin kaget orang lah buat saya. Kalau secara gamblangnya ya, intinya orang sedekah 50.000 karena lebih lah 50% gaji saya waktu itu saya sedekahin. Dan itu masuk dari usaha. Enggak, dulu kan kerja ya. Iya, dulu ketika kerja ya. Itu dulu saya berasumsi juga sih. Jadi 90% atau gimana hadis saya lupa. Pokoknya orang yang dijamin rezekinya itu orang yang menikah, Bang. Oh gitu. Ya, jadi goal saya nikah dulu. Biar rezekinya dijamin. Jadi dulu saya, jadi di mana orang nabungnya banyak biar bisa nikah gitu. Enggak, kita balik polanya. Jadi sedekah dulu, biar dicukupkan dulu. Itu mungkin nggak sebagian, mungkin akal saya dulu juga merasa possible dan style ya, jadi bisa. Ya. Tapi emang dulu bisa gitu. Wow, wow lah, Keren ya. iya. Itu Bang, silakan Bang. Jadi keren banget ya, prinsip-prinsipnya Bang Robi ini dipenuhi dengan apa? Unsur-unsur Islam, dan kita harus buat teman-teman di sana. Nanti saya pribadi juga bisa kita nyusul ya Bang ya. Insya Allah, amin Bang. Siap. Oke, selanjutnya nih pertanyaan. Boleh kita sekali ngintip dari pertanyaan online ya. Pertanyaan dari ini dari Rizky Rahmadian. Idealnya budget event itu berapa dibanding omset? Siap. Dari Rizky Rahmadian. Oke, jadi untuk iklan itu namanya ideal lah. Jadi kalimat ideal itu kembali ke dirinya masing-masing sih. Ya, kata-kata ideal menurut dia itu berapa? Misalnya menurut dia itu 1 juta, berarti minimal kalau tergantung barang yang dia jual lagi. Kalau dia jual produk kuliner, biasanya 10% sampai 20% biaya marketingnya dari omset. Tapi kalau dia produk seperti fashion atau saya skincare, itu biasa gede banget, bisa sampai 50% sampai 100% dari omset. Jadi omset ya. Biaya iklannya. Kayak gitu, tergantung barang memang. Itu. Ya, lanjut. Ya. Dan untuk produk sendiri itu produksi sendiri ya dengan gitu atau dari tempat lain supply? Ya, supply. Ya, tapi ada brand ada gitu ya. Betul. Maklun kita nyebut sekarang. Maklun. Maklun bukan maklum ya. Maklun Mas. Maklun. Oke, Islam. Oke, terus kembali. Hai. Oh, orang ini di depan ya. Sorry. Lama tak jumpa. Oke, ada lagi pertanyaan mungkin kita bisa saksikan lagi. Bener nih. Ini kebanyakan ini satu anggota sendiri nih pertanyaan. Pokoknya pertanyaan tidak sopan tidak kita jawab. Kita pertanyaan sopan. Pakai salam dulu, sebutkan asalnya, passwordnya juga ya. Istri berapa? Oke, Bang nih, ini ada pertanyaan teknis nih dari Rizky Prakoso, namanya saya. Pakai metode apa Bang? Web conversion kah atau apa? Conversion. Pakai web. Iya, maksud saya, mungkin saya perjelas lagi ya. Mungkin di awal apakah pakai funnel atau langsung ibaratnya berjual produk langsung di web conversion atau gimana? Kalau pakai funnel sih, saya sampai saat ini ya belum 100% paham banget. Funneling itu gimana, ngabisin budget berapa biar dapat. Jadi kan di Facebook Ads itu ada 3 objektif ya. Ada awareness, ada brand awareness ya, ada engagement, sama conversion. Nah yang saya pakai ini conversion. Karena kita memang bicaranya sales. Karena kalau pakai traffic, kadang beda banget audiensnya yang conversion. Jadi dalam hasilnya ini harus memakai itu ya. Dia langsung conversion tuh, langsung yang mahal sekali. Jadi objektifnya langsung yang paling ujung. Siap. Jadi langsung hasilnya ya. Iya. Ini deh untuk kan ini kan online ya, otomatis punya semacam e-commerce sendiri ya ibaratnya. Dibuat seperti itu ataukah per produk, misalnya misalkan ada web itu apakah dia produknya disusun 1 sampai 10 produk atau hanya misalkan satu halaman itu hanya 1 produk untuk jelas ya, mungkin bisa jelaskan. Ya.
untuk web conversion yang pasti gini ya. Prinsipnya memulai custom ads itu kalau kita bicara murah dan mudah relatif sih ya. Nah, jadi tapi saya cocoknya dipakai WordPress. Pakai WordPress, single produk ditampilkan. Nanti di situ CS yang ngedrive di mana orang nanya-nanya yang lain atau beli yang lain. Oh, jadi tapi tetap kita juga kadang ngarahin ke link Shopee. Karena di Shopee ada banyak tuh produk ya. Nah, tapi biasanya di Shopee ini customer agak berbeda dengan yang di web. Via WA maksudnya. Nah, di Shopee juga. Oke, jadi yang di Shopee ini audiensnya lebih sedikit mau membaca lah tanda kutip ya, karena dia langsung advocate, langsung purchase seperti itu bang. Oke. Jadi langsung langsung purchase ya. Iya. Oke. Dan jadi ketika kita iklan kan itu otomatis pasti ada yang mungkin ngajak ngobrol tapi tidak jadi beli ya. Iya. Apakah kalau dilakukan retargeting lagi atau enggak, atau biarkan saja, atau gimana sistemnya? Maksudnya buat customer yang lagi kemudian retargeting lagi atau gimana? Untuk sekarang sih saya nggak pakai retargeting, tapi di Facebook Ads itu kita bisa nyimpan interest ya, yang bagus menurut kita dan menurut data dashboard. Jadi menurut data dashboard bagus kita simpan, dan itu bisa kita pakai lagi. Nah itu semacam retargeting juga sih sebenarnya, karena kita kan sama, ya kan? Akhirnya kan orang yang itu lagi sih. Jadi sebenarnya kalau udah mainnya seperti ini, retargeting atau ibaratnya buat customer audience sudah ibaratnya nggak terlalu dikenal Udah, karena interest ya. Karena Sama semua orang pengen itu juga. Jadi bakal loss. Oke, saya paham ya, berarti nanti Nabi ini dia tidak melakukan ini dan tidak melakukan Pada saat ini belum. Ya. Saatnya jadi terjawab sudah ya. Tadi pertanyaan dari siapa, Mas? Tutup sudah, Mas. Oke. Jadi sudah jelas ya. Tapi jadi dia mengutamakan di salesnya dia, makanya dia langsung pakai web conversion tadi saya. Kemudian ini pertanyaan ini juga, ketika kita iklan itu target audiensnya dari iklan di web conversion berapa untuk range-nya? Pastinya mungkin 1 juta, 2 juta, 3 juta, ada mulai sekarang. Oke. Jadi untuk di fase awal, fase testing ya. Split test ya? Iya, fase testing tuh minimal 1 juta potential risk-nya. Itu masih split test. Iya, minimal 1 juta. Berapa produk? Jadi kalau saya ini bawanya brand, bukan produk sebenarnya. Iya, jadi namanya brand, kita mainnya split test and copy gitu. Gambar atau video. Ada juga orang yang mainnya misalnya kata-kata baju gitu kan, jadinya misalnya ngambil di Tanah Abang, terus dia bawa pulang lagi ke rumahnya, dia foto ulang, kan ada banyak otomatis baju itu ya. Nah itu namanya split test produk. Jadi beda sih sebenarnya. Jadi sebenarnya split test gambar untuk menarik. Kalau iya, karena ambil yang itu betul, karena poinnya karena orang mau klik kan sebenarnya 1 juta split test untuk bisa potensial reach. Kalau split test saja 1 juta, berarti kita scaling up-nya berarti lebih sejuta ya, berapa Iya. produknya? Yang minimal 2 juta, 2 juta minimal 2 juta dan seterusnya. per hari itu ya? Bukan iklannya bang. Bukan, oh ya. Apa sih namanya potensial reach ya, jangkauan? Jangkauannya. Jangkauan. Jadi minimal kalau split test mah murah aja, paling 100.000 cukup sampai 200.000. Oke. Udah baca lagi komentar dari teman-teman yang lain. Pengen jualan kosmetik juga kak. Terus kemudian, nah nih tipsnya biar closingnya banyak gimana mas? Biar closingnya banyak, banyak sedekah ya? Ya itu mas. Iya, Mbak, yang nanya Mbak. Oh mbak. Biasa Mbak atau Mas dan Mbak? Ya, jadi tips closingnya banyak. Pertama sih kembali ke goals ya. Seberapa banyak yang dia pengen. Misalnya dia pengen banyak, tapi dia cuma dapat 5 chat. Ya, sebenarnya juga kita bilang banyak. Kita tumpuannya itu traffic ya. Iya, jadi sebanyak traffic dulu. Traffic dulu. Nanti dari situ kita apply. Nah terus gini, prinsipnya kalau ya
biasanya orang-orang tuh sudah punya skincare sendiri di rumah ya. Nah, jadi sama kita nih kita meyakinkannya sih kita. Oh gitu. Oh iya, Nah kan kalau produk kita tuh lebih baik daripada produk Iya. yang di rumah gitu loh. Gitu. semacam itu. Beda tuh fashion atau kuliner, ya kan? Kalau fashion orang suka dengan looknya, jadi nggak perlu dia nanya, ini kalau aku pakai gatel nggak? Kan nggak gitu. Pas dia kan beda. tes lima gitu. Ah, silakan mbak. Oke. Lanjut ya kita. Oke, kita cari pertanyaan. Mungkin ini live di TDA Samarinda juga ya. Iya. Bisa kita buka mungkin ya TDA Samarinda. Ada pertanyaan nggak? Yang Mungkin official sih, official. Official Samarinda. Official. TDA. TDA. Yang dari Samarinda ada nggak? Ada sih cuma Ada pertanyaan nggak? tenggelam. Tenggelam ya. Tenggelam. Biar cepet gitu. Yang ini siap. Oh yang official aja ya. Saya kira ada yang lokal-lokal gitu kan karena kan lumayan juga followers kita di Samarinda. Yang official dari Rizky Ramadan Yanti. Iya. Tipsnya biar closing iya. banyak. Jadi udah dari- beli ya. Tuh, yang dari namanya apa keunggulan dari produk Arjina kak? Ah, tuh, oke. Dari Mbak Karina Noh. Apa keunggulan dari produk asli Nabi? Oke. Jadi Jadi masalah nih ya. iya. Jadi kalau jadi reseller langsung aja deh. Oke. Ya jadi kalau bicara keunggulan, lagi-lagi ya tidak ada produk satu pun di dunia ini yang cocok untuk semua orang. Oke. Pasti ada yang tidak cocok juga. Tapi kita kan tetap yakin sama jual kita ya. Ya tetap keunggulan kosmetik pada umumnya sih. Kalau dipakai mencerahkan, ya memudarkan wajah kita, Menjauhkan nggak silau lah kan. Seperti itulah bang. apa anti aging ya? Iya. Ya. Jadi ada banyak sih produknya memang. Dan juga testimoninya juga lumayan banyak juga sekarang. Ada ribuan testimoninya juga. Ribuan. Ya. IG-nya tersendiri buat Iya. testimoni. Oke. Silakan Pak. Jadi kalau tadi saya sebelumnya udah ngulik-ngulik ya untuk Instagram Mas Nabi. Followersnya itu luar biasa, banyak banget. 3 juta ya bang? sorry 300 Artis. 300 400k. 400k. Ya. Mau tanya nih, followers segitu banyak gimana sih cara dapatnya? Apakah itu dari iklan, dari Facebook Ads, dari traffic? Ya, karena kan secara kalau misalnya kita iklan dari Facebook Ads saja dan kita mengharapkan dari traffic, nggak mungkin tiba-tiba nih Sebesar itu. sebesar itu. Tapi kalau beli saya nggak mau sponsor ya, karena mungkin jadi Ya. gimana caranya Abang Rocky Naikin followers. supaya itu followers sampai segitu banyak dan interaksi di Instagram sampai segitu banyak? Siap. Jadi sekarang algoritma Instagram itu maksimal kan 2% bang. Maksudnya gimana mas? Dari total followers yang Iya berinteraksi. ya kalau benar. Dan itu semakin kecil apabila produk jualan ya. Bahkan terakhir saya cek Instagram saya itu cuma 0,8 atau berapa persen atau 1,2% dari total followers yang benar-benar aktif. Jadi Instagram memang merubah algoritmanya karena makanya endorse sekarang kurang bagus ya. Iya. Jadi Instagram pengennya kamu tuh kalau mau dapat traffic kamu harus iklan ya, kayak gitu. Namanya Instagram lo bisnis, ya kan? Aku juga pengen kaya kan? Sudah kaya malah, kaya banget gitu. Gitu sih bang. Jadi, nah kebetulan ya, algoritma itu baru berubah nggak salah beberapa bulan ini aja. Gue lupa pasti itu. Jadi pas setahun pertama ngebangun ya. Nah, zaman itu sih saya ke endorse sekali naik followers bisa sampai 10 kali. Wow. Nah, jadi Itu dengan artis siapa ya bisa sampai 10 kali? nah, realitis pada waktu itu kalau sekarang saya kurang tahu ya. Jadi memang naikin followers sih ya bisa ya endorse, giveaway, konten harus bagus. Oke. Yang terakhir kasih penonton. Ya seperti itu Pak. Silakan Bang. Ada pertanyaan lagi nih. Ada pertanyaan lagi ya? Dari TDA Official, dari Adina Wan Santoso. Budget endorse per bulan berapa kak? Oke. Mungkin ini bisa dijawab aja. Mungkin singkat aja bang kalau ini bang. Karena tadi kan udah beralih ke traffic. Maksud saya trafficnya berbayar ya kan? Iya. Ya itu sudah bayar. Maksud saya berbayar tapi bisa terukur gitu loh. Iya, Ini betul. kan endorse kan kita nggak Nggak ngukur. terukur kan ya. Jadi untuk budgetnya sendiri pada waktu itu
sekitar 1 jutaan lah Kita ya. sehari pada waktu itu. Tapi wah parah banget, itu rugi banget. Endorse. Sampai akhirnya fase di mana titik itu rugi banget. Endorse tuh bahkan nggak dapat. Kenapa bisa seperti itu? Nah waktu itu saya jadi artis gitu ya. Anda lah inisial L lah, L. artis. Nah, jadi ya pokoknya itu sih kalau tadi sebut apa. Oke, saya membayangkan langsung L ini L transgender atau L. Ya jadi pokoknya nggak ngefek lah. Itu waktu itu bayar 4 juta lagi. Karena ngerasakan tuh masih rame gitu. Nggak ngefek gue, itu sedih banget. 4 juta bus hilang gitu saja. Tapi ya sudah. Oke, kira-kira kenapa Pak itu bisa hilang? Apakah karena memang audiens dia nggak audiensnya atau karena memang follower dia yang palsu atau fake? Saya kira Paham ya? Tapi kalau budget endorse sih sebenarnya tetap kembali ke persentase. Misal pengen omset katakanlah 1 juta ya, yang minimal budget endorse 30%. Oke, ada 300 ya. Minimal 300 ya, 30% sampai segininya ya pasti ya. Kayak gitu sih bang, karena Oke, ini ada Rizky Prakoso lagi. Wah, Bang Rizky kayaknya antusias banget buat tanya. risky juga ya. Saya Rojo namanya. Oh, Oke, Marcos Rojo. Rizky Prakoso. Placementnya di mana? Placementnya di IG aja atau Mau. di semua? Wow, placement. Minimal usianya Ya 18 18 ke atas. 15 ke atas sampai nggak mungkin ya 50. Kalau usia itu split test. Oh, nah, jadi di pecah-pecah lagi, misalnya 18, 24, Oh siap. 25, 34, dan seterusnya. Kan masih terlihat datanya ya. Paling Ya, paling- kelihatan. dan kita- Tapi yang pasti paling besar audiens itu 25 ke bawah. 25 ke bawah ya. Pasti. Milenial kan, suka main IG yang Facebook. Gitu sih. Oke, terjawab ya. Rizky Prakoso placementnya itu ada 2 di IG dan juga di Facebook ya. Di tes ini, di tes. Di tes ya. Tergantung produknya lagi. Kalau pengelolaan ujian bagus, boleh dites di awal IG only. Itu dia aja. Jadi lanjutnya ini Ini pas scale up, ya. baru all. Oke. Pertanyaan lanjutannya adalah biaya iklan. Iklan dapat berapa? Kecil lah, cuma cukup lah buat beli popok. Kita nggak nanya omset atau apa ya, karena kita nggak boleh untuk hal yang sensitif seperti itu. Kita tanya biaya iklan. Kecil aja bang, masih bang. Oke. Ya pokoknya segitu lah. Ini tadi sudah terjawab ya. Banyak menanyakan ini ya iklan. Kendalanya mungkin demonstrasi pikir apa sih? Kendalanya di komplain orang. Komplain ya? Iya. Pernah nggak sih sampai di orang Iya, sampai aneh-aneh, tapi biasa lah, orang ngajak doang. Nah, begitu kita kunjungan surat-surat resmi, misalnya surat BPOM, surat-surat dari pabrik misalnya, ya lolos aja sih. Kadang kuncinya orang tuh dikembaliin aja uang sih. gitu aman ya? Bahkan sampai bilangin kata-kata maksiat lah, keluar semua dari mulut, keluar apa? Kebun binatang tuh keluar semua kan sama orang tuh. Mungkin karena terbawa Parah lah pokoknya, emosi netizen. Oke. Nah, untuk customer service-nya udah ada berapa nih? Untuk CS lebih dari 1. Sangat humble sekali ya bang kita satu ini ya. Dijawab ditanya biaya iklan cukup untuk beli gorengan. Ditanya ini lebih dari 1. Bisa juga 100, bisa juga 1000. 1,5 juga bisa. 1,5 loh gimana? Iya bang. Oke, ayo silakan buat teman-teman yang mau tanya. Kita masih sampai jam berapa ya? Sorry. Sampai sahur ya? Sampai sahur. Sampai jam? 10 menit lagi. Oh, 10 lagi siap. 10 menit lagi. Ya, sisa 10 menit Bang, mungkin kita mau tanya tentang ini Bang. Kita langsung ke pertanyaan dulu ya. Jadi untuk karyawan mungkin CS aja ya. Karyawan Yang pasti, nah jadi yang pasti kalau khususnya teman-teman yang tidak berada di Jabodetabek, saya saranin untuk barengan tidak dari sana. Karena kalau mau besar, ya di sana. Bareng-barengnya minimal. Karena kan sekarang banyak kayak gudang-gudang online
yang sangat terpercaya banget. Oke, lanjut. Terus apa lagi kira-kira tadi? Kita mau tanya tentang tujuan kedepannya. Hasil Nabiti ini mau dibawa kemana? Oke. Ya, tujuan kedepannya sih yang ngejual XXX paket per hari lah. Pokoknya gitu lah. Jadi tetap fokusnya di itu ya, di hasil saja. Ya, nah, jadi penting banget untuk fokus. Penting banget tuh fokus tuh harga mati lah menurut saya. Jadi usaha apapun kayak dulu ya, dari zaman 2010 sampai 2017 tuh ya betul-betul lah jualan baju dulu. Waktu itu saya ingat, jadi baju saya dapat orderan dari sekolah ya sekitar 5 jutaan. Ini banyak banget lah profitnya waktu itu, kita 9 lebih. Senang banget ya hasil kuliah dapat profit segitu. Ternyata saya lempar ke waktu itu vendor ada di Samarinda ya, naas lah ya, 3 bulan 4 bulan nggak jadi, gantinya tuh sebulan. Alasannya di sana kebakaran, bapak saya nggak paham lah sudah. Produksi di Bandung dia bilang ya, Ya. alasannya kebakaran. Karena jauh jadi susah untuk dia. Tidak, tapi markasnya di sini. Oh, markasnya di sini. Nah, dia kayak semacam reseller atau apa ya di sini. Jadi wah gitu pusing banget saya. Jadi anak-anak sekolah tuh untuk kak mana baju kami gitu kan, udah bayar sekian juta nggak dibikin ya, penipu. Sudahlah, waktu itu saya Tahun berapa itu? 2014 ya. 14. Waktu itu bukan bisa bang bimbingan belajar. Oh ya. Kok nggak bisa bimbingan belajar dong? Berarti saya bimbingan belajar. Oke, juga. berarti saya harus promosi ya. Saya Oke, lanjut ya. Selanjutnya cara rekrut kan. tadi karyawan udah pasti CS aja ya. Ya, oh ya. Bisa dijelasin ya. Oke. Jadi yang pasti kan ada tiga pilar ya. 4 lah sama ARD mungkin. Iya. ARD, operasional, marketing mungkin masuknya sales. Itulah. Marketing ya sama sendiri. Nah jadi untuk saat ini kan kosa alhamdulillah lah rendah lah. Tidak pakai sewa, paling sewa gudang. Tapi sewa gudang pun yang saya ada di Bandung, saya gudangnya. Jadi di Bandung itu pun dia cuman per pieces barang keluar baru bayar. Oh siap. Jadi Dia nggak bayar. lumayan ya. Memang kita ngerasa nggak nyaman lah ya. Soalnya maksudnya yang nanti barang nggak ada yang keluar. Jadi tugas kita di marketing gimana datengin chat, CS settingnya handle, baru ngerekap ke grup, admin meneruskan ke udah. Mekanismenya seperti itu sih. Jadi sebenarnya karyawan ini memang stay di Samarinda atau dia ada yang luar daerah? Ada yang freelance. Freelance luar daerah. Jadi untuk saya pribadi ya mungkin leadership masih agak kurang ya. Jadi ada jadi saya pecah saat ini pengennya sih gabung semuanya biar enak saya kontrol. Ada yang di outsource, ada di Jawa. Kayak gitu. Oke, ini pertanyaan kedua terakhir ya. Dan pertanyaan terakhir. Kendala yang dihadapi saat ini. Oke, dari sudah kali ya? Belum. Ini Dalam ini baru jam- juga sama pertanyaan ini pertanyaan dari kami dari saya sama ini. Oke, siap. Sama ini dengan kita. Oke. Ya tadi sih kendalanya yang paling utama memang jualan skincare itu kalau dikasih ads disable atau iklan. Karena kan dia cenderung sensasional lah menurut orang. Akhirnya di report. Kan ada kan sering kan yang apa? Misalnya kena iklan sponsor nih, tinggal klik kanan, baru laporkan iklan ini. Iya. Nah, Saya mau tahu apakah bentuk iklannya berupa sesuatu hal yang sure atau apa? enggak, jadi alhamdulillah lah ya. Jadi semakin kesini kita fokus iklannya yang baik-baik aja lah. Baik-baik gitu lah. Kalau dulu before after ya pasti nggak boleh ya. Itu before after nggak boleh. Kalimat sensasional nggak boleh. Bohong-bohong nggak boleh. Terus menyebut ras atau gender seseorang. Misal kamu pengen putih, itu nggak boleh. Kayak gitu sih kan. Nah itu maksudnya dengan disable. Serasa tuh kayak aduh ya. Karena mungkin pada saat ini saya paham masih di situ. Karena ada banyak traffic ya, Google Ads, ada YouTube Ads, ada email marketing. Sekarang enggak. Ya banyak yang disable seperti gila ini dia cara paling ampuh seperti itu ya.
Iya tuh. Ini cara paling ampuh buat putih gitu kan. Ini dia cara kita kampung. Oke, kita langsung ke sesi terakhir nih Bang. Kira-kira buat teman-teman di luar sana yang baru memulai bisnis dan usaha, apa sih motivasi dan mungkin saran dan tips dari Bang? Siap. Jadi saran ya, yang pasti buat yang belum punya modal, ada dua cara buat dapetin modal. Ya. Gimana? Bukan pesugihan yang pasti ya? Enggak, yang pasti pertama bisa minta uang tua. Oke. Yang kedua cari investor atau bersihkan. Kalau memang kita punya ide brilian ya. Tapi kalau kita nggak punya ide brilian, yang modal seadanya sih. Seadanya modal Lakukan, ya. Jadi untuk teman-teman yang belum punya produk bisa jualan produk saya loh. Jadi bisa mulai dengan dropshipper. Dulu saya juga mulai dropshipper. Dropshipper juga butuh modal buat iklan gitu. Nah itu, tapi itu modal kan. Ini modal. Tapi tidak besar seperti kita buka warung. Jadi dulu saya ingat banget buka warung waktu itu. Gede banget modal bisa 5 juta ke atas. Kalau sekarang kan ya dropshipper asal ada iklan 500.000 aja sudah jalan. Tapi itu di luar ada biaya hosting, biaya web dan lain-lain lah. Banyak sih sebenarnya komponennya. Nggak bisa juga terbatas sih modal. Itu sih Bang. Oke. Baik, Bang Oki, terima kasih banyak sudah datang ke sini ke studio Najwan juga untuk kita tanya-tanya. Ya. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang ada mungkin di rumahnya masing-masing atau lagi kumpul di mana nonton tayangan secara langsung dari kami. Mungkin sekiranya cukup ya dari kami ya. Betul. Mungkin di akhir kata terima kasih sudah menonton ini dan sampai jumpa di tayangan selanjutnya. Assalamualaikum.